Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa. Di video kali ini Nisa mau share tentang asam lambung. Asam lambung. Nah, jadi pada bulan 10, bulan Oktober di tahun ini 2020, Bapak Nisa itu sempet kayak sakit, tiba-tiba nggak mau makan dan nggak nafsu makan, kurang nafsu makan. Jadi kalau misalnya udah disediain masakan atau makanan, istilahnya kita kan suka sarapan bareng atau makan bareng misalnya gitu kan. Tapi di bulan 10 itu tiba-tiba Bapak Nisa itu nggak nafsu makan dan nggak mau makan dan susah makan, dan kalau lihat makanan itu mual, nggak mau lihat makanan, nggak tertarik juga untuk makan, entah itu cemilan ataupun makanan. Dan akhirnya otomatis badan itu pasti lemas dong, istilahnya gitu kan. Karena beberapa hari seperti itu, akhirnya pergi ke klinik untuk periksa, dikasih obat, tapi tetap masih lemas, maksudnya agak mendingan tapi masih lemas, dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit pun waktu itu langsung di ronsen and di swab karena COVID-nya itu masih agak parah gitu kan waktu itu pada bulan 10. Jadi maksudnya harus hati-hati. Jadi kalau misalnya sakit juga, istilahnya yang pertama diperiksa adalah swabnya, itu hasilnya itu gimana istilahnya gitu kan. Waktu itu malam-malam ke rumah sakit dianterin sama abang dan alhamdulillah negatif untuk hasil swabnya. Dan inti dari semuanya itu hasilnya adalah baik-baik saja gitu kan. Ya udah akhirnya pulang gitu kan. Karena pada waktu itu bapak itu kayak minta dirawat gitu kan, tapi enggak diterima, maksudnya di rumah dulu aja. Ya udah akhirnya pulang tapi masih lemas, masih seperti itu. Akhirnya ke rumah sakit lagi, periksa lagi, dan hasilnya pun sama, dikasih obat, nanti disuruh pulang dan agak mendingan, tapi ya seperti itu lagi, masih lemas. Dan dari situ mulailah kayak abang tuh bilang gini, coba deh sama madu istilahnya gitu kan. Ya udah pokoknya dari rumah sakit pada waktu itu dirutinin madu, terus udah gitu coba deh pakai rimpang, air rimpang. Pasti kan yang nonton juga udah pada tahu air rimpang itu kan sekarang udah mulai booming dan viral juga, dan manfaatnya itu bagus banget. Harus dicoba itu air rimpang. Jadi coba deh madu, coba deh air rimpang. Oke, pada waktu itu udah coba. Terus nggak lama masih lemas, susah makan istilahnya, dan nggak mau makan karena emang seperti itu, emang kalau lihat makanan itu mual dan kurang nafsu makan gitu istilahnya. Pokoknya parah banget pada waktu itu, sampai kalau sore atau malam ataupun siang itu bapak sampai muntah gitu. Karena saking mual mungkin ya, enak juga, pokoknya nggak nyaman sama sekali. Dan ada yang menyarankan untuk makan kurma. Kurmanya kurma ajwa, dan akhirnya belilah kurma ajwa. Jadi madu, air rimpang, kurma ajwa. Dan alhamdulillahnya setelah mengkonsumsi rutin air hangat dicampur madu, atau misalnya air rimpang dicampur madu, dan mengkonsumsi kurma ajwa, alhamdulillah setidaknya ada peningkatan. Jadi kalau misalnya dalam sehari itu misalnya sarapan makan satu lontong, kan alhamdulillah banget kan. Yang tadinya tuh ngelihat makanan gak mau, malah mual, muntah kayak orang ngidam. Pokoknya kalau orang ngidam gitu kan susah makan, kayak gitulah pokoknya, benar-benar gak mau makan, gak masuk makanan apapun. Dan alhamdulillahnya setelah konsumsi yang 3 itu, makan satu lontong pas sarapan, itu bahagia banget, alhamdulillahirobbilalamin, itu bahagia.
capeknya tuh bukan main. Dan selanjutnya adalah menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat memicu masalah pada asam lambung, seperti misalnya yang asam-asam Bapak enggak, yang pedas juga enggak, kopi, gorengan yang bersantan Bapak juga enggak. Terus juga kalau makan Bapak akhirnya sedikit-sedikit tapi sering. Tapi alhamdulillahnya kan makin hari makin meningkat, dan itu amat sangat membahagiakan dan kabar gembira banget gitu kan. Terus juga kalau misalnya udah makan jangan langsung tidur, dijarakin dulu sekitar 1 atau 1,5 jam lah ya baru nanti tidur gitu. Tapi kalau bisa sih ya setelah makan duduk di kursi mungkin biar enggak langsung tidur gitu. Dan kalau misalnya tidur pun itu posisi kepala tuh agak naik gitu, jadi kalau tiduran di siang hari juga kayak agak gini, jadi ini kepalanya sebelah sini jadi agak tinggi gitu, posisi kepalanya itu enggak begini gitu. Terus juga kendalikan stres, upayakan untuk bahagia, karena bahagia itu pilihan dan diri kita sendiri yang menentukan. Nah, waktu Bapak minta dirawat pun dan ditolak, enggak diterima sama pihak rumah sakit, karena pihak rumah sakit bilang gini, ya percuma kalau misalnya dirawat juga, tapi kalau misalnya susah makan atau misalnya enggak ada kemauan besar gitu kan ya percuma. Jadi semuanya itu mulai dari diri sendiri. Dan yang bikin Bapak cepat sembuh juga banyak faktor, salah satunya ya keinginan besar, pengen sembuh, niat sembuh ya kan dari diri sendiri. Terus juga kalau tetangga main ke rumah gitu kan, atau misalnya nengokin gitu kan, pasti selalu bilang, "Pak, cepat sembuh ya, Pak, semangat," gitu. Jadi ada kayak dorongan gitu kan istilahnya gitu. Oh iya harus semangat, istilah gitu harus. Oh iya harus sembuh misalnya gitu kan. Terus juga keluarga pada nengok juga gitu kan, jadi silaturahmi, ketemu jadi bahagia juga istilahnya gitu kan, yang tadinya lemes banget jadi agak terhibur istilahnya gitu kan. Terus juga abang sama adik Nisa kan udah punya anak, jadi berarti cucunya bapak itu istilah, jadi anaknya bapak itu pasti selalu ngirimin video. Jadi kan ngehibur juga dong, anaknya abang sama anaknya adik Nisa itu selalu kirim video ke handphonenya bapak, dan ya selalu tambah bahagia bapaknya dan cepat sehatnya, cepat sembuhnya juga. Oh ya, dan satu lagi, bapak itu selalu bekam. Jadi sempat nggak bekam pas lagi lemes banget, tapi pas sekitaran beberapa minggu setelah mengkonsumsi madu dan kurma agak segar sedikit tapi masih lemas, tapi dipaksakan untuk ke tempat bekam, dan akhirnya disitulah ketahuan bapak ini asam lambung, dan akhirnya dikasih madu mah gitu sih, ada madu khususnya, tapi udah habis jadi nggak ada di video ini. Tapi nggak apa-apa, nanti di akhir video ini ada beberapa produk madu dan kurma yang dikonsumsi. Oh iya, untuk pengobatannya itu sendiri, jadi pas istirahat itu harus tuntas ya untuk pengobatannya, dari madunya, kurmanya, terus istirahatnya juga itu harus benar-benar kayak bed rest gitu, benar-benar sampai sehat, sampai bugar lagi, sampai sembuh lagi, sampai seger lagi, itu harus tuntas. Karena Nisa pernah baca di kayak sosial media gitu, ada pertanyaannya kayak gini, kenapa ya kalau di rumah sakit itu katanya sembuh, tapi kalau misalnya pulang ke rumah itu sakit lagi. Nah mungkin kalau di rumah itu si istirahatnya kurang, mungkin ya itu baru perkiraan Nisa aja, Nisa juga kurang tahu, tapi kalau Bapak Nisa itu bener-bener full kayak bed rest gitu, istirahat gitu. Jadi alhamdulillah, walaupun memang butuh waktu yang lama, nggak instan sembuhnya, tapi perlahan-lahan sembuh gitu. Jadi harus tuntas, sampai tuntas, tas ya. Pokoknya pas
hampir 2 bulanan itu benar-benar memperbaiki pola makan, pola hidup, dan alhamdulillah itu sembuh dari asam lambung. Terus adanya bapak bilang gini, kalau misalnya asam lambungnya nanti udah sembuh, nanti asam uratnya naik, atau misalnya ya muncul asam urat. Dan ternyata benar, alhamdulillah asam lambungnya sembuh, tapi asam urat. Nah, tapi dengan pola hidup yang baik istilahnya, alhamdulillah si asam uratnya juga normal lagi, dan alhamdulillah sehat. Dan yang gak kalah penting adalah berdoa. Karena dengan berdoa juga istilahnya kan bikin hati tenang juga gitu. Misalnya salah satu doanya, ya Allah, aku mohon ampun karena aku telah zolim kepada diriku sendiri, dan aku mohon petunjuk apa obat untuk penyakitku yang tumbuh di atas tanahmu, di atas bumimu, dan terkena sinar matahari. Jangan lupa bismillahnya. Intinya sebelum melakukan apapun baca bismillah, dan sesudah melakukan apapun baca alhamdulillah. Ya pokoknya usaha sama doa itu istilahnya kan pasti selalu bersama, dan insya Allah hasilnya itu akan baik. Dan tetap positif, tetap optimis, akan sembuh, akan ada solusinya, akan ada obatnya. Dan untuk hati, untuk perasaan, untuk biar tenang, ya berdoa, ngaji, sholat, atau misalnya wirid. Pokoknya selalu ingat Allah aja, biar lega juga, biar tenang juga. Dan pastinya kalau ngaji apalagi sampai hatam Al-Quran, itu bikin hati tenang banget, dijamin. Kalau misalnya punya unek-unek, yang obrolin entah sama pasangan atau sama keluarga atau sama teman gitu kan, obrolin baik-baik, cari solusi. Tapi kalau misalnya benar-benar susah mengeluarkan pendapat, ya ketika sholat, ketika berdoa, itu benar-benar ngadu aja sama Allah gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya sampai nangis-nangis mungkin biar lega gitu kan. Ini ada beberapa macam madu yang digunakan pas beberapa bulan ini. Ada madu karta, ini sih favorit Nisa. Ada juga madu angkak, gamat gold, propolis, jambu biji merah, daun bidara, ada gamat emasnya juga. Terus yang ini juga madu angkak juga, tapi beda isinya. Soalnya di sini kan jambu biji, daun bidara, gamat emas. Kalau ini nggak ada daun bidara sama gamat emasnya kalau yang ini, tapi sama-sama madu angkak juga. Terus yang ini ada madu Riau Super. Gitu. Untuk jenis kurmanya pakai kurma ajwa ya, karena jenis kurma ini salah satu jenis kurma yang disukai Rasulullah, dan barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa sebanyak 7 butir pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di video kali ini Nisa mau bikin rimpang kunyit, jadi siapkan kunyit secukupnya. Karena Nisa cuma mau bikin rimpang kunyitnya 1 gelas, jadi kunyitnya tadi Nisa bagi 2, dan Nisa pakai yang setengahnya aja. Kupas kunyitnya, cuci, tiriskan. Iris tipis atau kecil kunyit yang akan digunakan. Masukkan kunyit ke dalam gelas. Tuang air panas, lalu tunggu hingga hangat. Setelah hangat, tambahkan madu secukupnya, bisa 1 atau 2 sendok. Tapi kalau madunya manis banget, 1 sendok aja cukup. Nah, kunyitnya bisa dibuang atau bisa juga ditaruh di situ. Nisa nggak dibuang kalau di video ini. Udah siap untuk diminum. Siap dinikmati. Disajikan pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur ya teman-teman. Ketika hangat diminumnya, mantap.
Sekian untuk video kali ini, kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.